masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, program Polisi Sahabat Anak kembali digelar oleh Satlantas Polresta Tidore. Kali ini puluhan siswa Taman Kanak-Kanak TAUD Saku Asisam mengikuti kegiatan studi tur edukasi untuk mengenal tugas kepolisian serta memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Berikut Brigadir Dewi melaporkan untuk Anda. Bermain sambil belajar, personil Satuan Lalu Lintas Polresta Tidore memberikan edukasi kepada siswa-siswi Taman Kanak-Kanak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Suasana ceria dan penuh semangat terlihat di Mako Satlantas Polresta Tidore saat puluhan siswa-siswi TK TAUD Saku Asyam mengikuti kegiatan studi tour dalam program Polisi Sahabat Anak. Kedatangan para siswa disambut hangat oleh personel Satlantas Polresta Tidore. Melalui kegiatan edukatif dan interaktif, anak-anak diperkenalkan dengan tugas dan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas. Kanit Kamseltib Jarlantas Satlantas Polresta Tidore memberikan pengenalan berbagai rambu lalu lintas yang berfungsi sebagai pedoman dan penjaga keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Melalui metode yang mudah dipahami dan diselingi permainan edukatif, para siswa tampak antusias mengikuti setiap materi yang diberikan, sehingga pesan tertib berlalu lintas dapat diterima dengan cara yang menyenangkan. Program Polisi Sahabat Anak ini bertujuan menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini, sekaligus membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dapat mengenal lebih dekat profesi kepolisian, serta memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigadir Dewi melapor untuk Polri TV. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa tantangan baru dalam penanganan kejahatan siber. Modus kejahatan yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, deepfake, hingga penyalahgunaan data pribadi menjadi perhatian dalam seminar nasional yang digelar di Universitas Diponegoro, Semarang. Berikut Bribda Aprodita melaporkan untuk Anda. Dalam rangka memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital, Studi Kepolisian Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah melaksanakan seminar nasional dengan judul Tantangan dan Strategi Penanganan Kejahatan di Era Digital. Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menggelar seminar nasional bertema Tantangan dan Strategi Penanganan Kejahatan di Era Digital. Kegiatan ini dihadiri akademisi, praktisi hukum, personel Polri, dan berbagai pemangku kepentingan. Seminar dibuka secara virtual oleh Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Pol Purnawirawan Krisnanda Dwi Laksana. Ia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan adaptasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi kejahatan digital. Di sisi lain, Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol Himawan Sutanto Saragih menjelaskan, kejahatan siber kini berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan teknologi canggih, termasuk AI, deepfake, phishing, dan social engineering. Rendahnya literasi digital masyarakat dinilai masih menjadi celah yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan. Kebiasaan membagikan data pribadi, mengklik tautan tanpa verifikasi, hingga memberikan kode OTP menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Polda Jateng mendorong penguatan edukasi digital berbasis komunitas, peningkatan kesadaran perlindungan data pribadi, serta penguatan sistem keamanan siber dan cyber threat intelligence. Seminar ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan aparat penegak hukum dalam merumuskan langkah-langkah efektif menghadapi ancaman kejahatan digital yang terus berkembang. Saya Bribda Aprodita melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo memimpin langsung jalannya latihan praoperasi Patuh Candi dan Pekat 2 Candi 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rupatama Polres Sukoharjo ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan profesionalisme personil dalam melaksanakan tugas di lapangan. Polres Sukoharjo akan melaksanakan latihan operasi Patuh Candi dan operasi Pekat Candi tahun 2026 di Aula Rupatama R. Kusnadi Polres Sukoharjo.
Kepolisian Resor Sukoharjo menggelar latihan pra-operasi Patu Candi dan Operasi Pekat 2 Candi tahun 2026 pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kesiapan personil agar pelaksanaan operasi kepolisian dapat berjalan secara optimal, terarah, dan sesuai sasaran. Latihan praoperasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo. Seluruh personil yang terlibat dalam operasi tersebut turut serta untuk menerima arahan dan pembekalan teknis. Operasi Patu Candi 2026 akan berlangsung selama 14 hari, mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Sementara Operasi Pekat 2 Candi 2026 akan dilaksanakan selama 20 hari, sejak 8 hingga 27 Juni 2026. Melalui latihan ini, seluruh personel diharapkan memahami tugas dan fungsi masing-masing demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Sukoharjo. Dari Humas Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan e-sport Kapolri Cup 2026 sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda. Melalui ajang ini, Polri berupaya merangkul komunitas digital sekaligus mendorong tumbuhnya talenta e-sport tanah air. Polri menggelar soft launching e-sport Kapolri Cup 2026 di ruang rapat di Tipit Siber, Bareskrim Polri Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir, didampingi Dirtipit Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adex Yudiswan, beserta jajaran serta diikuti Polda dan Polres seluruh Indonesia secara daring. Turnamen yang berkolaborasi dengan Asosiasi E-Sport Indonesia atau IESPA ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyampaikan, melalui e-sport Kapolri Cup 2026 menjadi upaya Polri untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi bagian dari ekosistem e-sport nasional. Tujuan dari e-sport ini yang pertama kali di 2006, yang jelas adalah bagaimana penguatan kedekatan Polri dan masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Sehingga yang 2026 ini merupakan awal, nanti berikutnya 2027, 2028 dan seterusnya. Harapannya seperti itu, termasuk nanti dalam beberapa variasi ke depan. Inilah media awal Polri dan kawan-kawan khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Jadi sebagai pengantar, konteksnya yang paling penting adalah bagaimana Polri kemudian bisa menjangkau, bisa merengkuh generasi Alpha, generasi Z, bisa memanfaatkan dari ruang-ruang digital ini menjadi duta untuk ruang digital tetap aman, sehat, produktif, konstruktif. Di sisi lain, Dirtipit Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Adex Yudiswan menegaskan, e-sport Kapolri Cup 2026 menjadi langkah strategis Polri dalam menyalurkan energi positif generasi muda sekaligus mendorong lahirnya atlet e-sport berprestasi. Tujuan Kapolri Cup e-sport tahun 2026 adalah mencari bibit atlet e-sport berbakat agar bisa tampil ke level dunia. Kemudian kita hadir untuk membangun ekosistem e-sport yang sehat dan sportif. Dan tentunya yang ketiga adalah ini suatu wadah untuk kita melakukan pembinaan terhadap generasi muda, mulai dari SMP, SMA sampai kepada tingkat kuliah. Dan untuk mencegah adanya keterlibatan pemuda dalam aktivitas spekulatif ilegal di ruang digital. Sebagai contoh, judi online, scamming, pornografi, narkoba, dan lain-lain. Dan ingin membangun citra positif Polri di kalangan generasi digital untuk bisa ini sebagai suatu wadah agar mereka bisa membangun prestasi ke level dunia. Dan ini peluang besar bagi generasi muda untuk berprestasi di era digital ini. Dengan dukungan berbagai pihak dan pelaksanaan yang berjenjang dari tingkat Polres hingga Mabes Polri, Kapolri Cup e-sport 2026 diharapkan mampu memperkuat ekosistem e-sport nasional, mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, serta mendorong lahirnya talenta digital berprestasi dan berdaya saing global.
Dari Jakarta, Aisyah Baharsyandi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.